Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati kalau kita bicara tentang gangguan pada organ mata itu rasanya nggak nyaman banget ya, apalagi kalau itu dialami oleh anak-anak. Rasanya kalau masih anak-anak penggunaan mata itu kan benar-benar ya digunakan dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sekolah sampai sore benar-benar menggunakannya tuh untuk belajar gitu. Nah, ini bisa memengaruhi banyak hal, bahkan prestasi akademiknya. Apalagi kan posisi duduknya kalau di kelas juga nggak selalu posisinya di depan gitu. Banyak keterbatasan ketika anak punya gangguan kesehatan mata. Nah, hari ini kita akan bahas nih tentang bagaimana menjaga kesehatan mata pada anak. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar mata. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah melihat warna hijau membuat mata menjadi lebih sehat. Banyak yang bilang ketika kita melihat warna hijau begitu banyak gitu ya, misalnya kayak di pegunungan gitu ya, melihat hamparan pegunungan teh gitu, kebun teh kan hijau, segar, sawah, lalu mungkin hutan-hutan pinus gitu. Itu tuh rasanya jadi segar, mata juga jadi kayaknya cerah, cemerlang gitu ya. Nah, ini apakah memang si mata yang benar-benar segar atau pikirannya yang memengaruhi? Jadi seakan-akan matanya yang jadi cemerlang gitu ya. Sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih warna hijau dengan kesegaran pada mata? Atau sebenarnya ini secara psikis saja? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini apakah ada korelasinya atau ini hanya mitos belaka. Oke, kita akan beralih ke mitos fakta berikutnya. Mengucek mata bisa merusak kornea. Siapa kalau yang matanya gatel, itu rasanya kalau dikucek kencang itu rasanya atau digosok-gosok kencang itu rasanya enak banget ya, puas banget. Apalagi yang kalau ngelihat bayi, itu kan juga kalau matanya gatel tuh rasanya dia kayak nguceknya dalam sekali ya. Atau mungkin para perempuan yang kukunya panjang juga tanpa sadar mengucak matanya dengan si kuku panjangnya. Nah, ini bisa juga loh, ternyata bisa menggores si kornea. Benar nggak sih? Apakah kelopak mata kita tidak cukup cover atau melindungi kornea mata kita agar tidak tergores? Apakah mengucek mata terlalu kencang itu bisa benar-benar menggores dan melukainya atau bisa merusak gitu ya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Penglihatan merupakan hal yang diturunkan. Jadi kemampuan penglihatan atau gangguan-gangguan yang terjadi pada mata kita itu adalah suatu hal yang diturunkan secara genetik. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat satu keluarga ya, misalkan kalau orang tuanya berkacamata, biasanya anak-anaknya juga berkacamata. Nah, apakah memang ini secara genetik kemampuan melihat atau karakteristik mata, organ mata ini diturunkan secara genetik dari orang tua ke anak? Atau ini cuma kebetulan aja, atau karena secara nurture. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap penggunaan matanya, misalnya penggunaan gawai di rumah, atau mungkin kebiasaan membaca di rumah. Nah, ini memengaruhi kebiasaan anak dan akhirnya memengaruhi juga penglihatan si anak. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah menonton TV terlalu dekat bisa merusak mata. Siapa sih yang suka dulu ya setiap jam 8 pagi kita pasti nonton kartun kesayangan kita gitu ya. Kayaknya kalau bisa itu paling depan nontonnya, deket-deket mau lihat si kartun kesayangan tuh kalau bisa sebesar-besarnya gitu. Tapi pasti kan orang tua marah ya, jangan deket-deket, nanti matanya sakit, nanti matanya rusak. Bener nggak sih? Apakah ini karena orang tua aja, kalangan kita gitu? Atau memang benar ada faktanya secara medis bahwa ketika kita terlalu dekat menonton dengan layar TV kita, itu bisa merusak mata. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah wortel dapat mengurangi mata minus. Nah, memang kan wortel kaya akan vitamin A, dan vitamin A sendiri memang dipercaya
memang baik sekali untuk kesehatan mata. Tapi sejauh mana wortel ini berpengaruh baik atau bermanfaat untuk mengurangi mata minus? Kalau memang iya, berarti makan aja dong wortel banyak-banyak ya, nggak perlu pakai kacamata dong, ya kan? Nah, seberapa banyak wortel yang bisa dimakan untuk bisa mengurangi mata minus? Seberapa efektifkah? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Ini benar atau tidak? Ini mitos atau fakta? Tapi usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, yang mau tahu jawabannya tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar mata ya. Tapi itu pembahasan saya belum tentu benar adanya. Kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada dokter kita, Dr. Putih Ayu Tiara, SPM, spesialis mata dari Brawijaya Hospital Tangerang. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Halo, Selamat Monica. datang di Bincang Sehati. Iya, terima kasih nih atas Kita yang undangannya. makasih loh dokter sudah menyempatkan hadir di hari libur ini ya. Iya. Oke, sebelum kita bahas topik utama kita tentang kesehatan mata anak, kita bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata ya. Oke. Seputar mata lebih tepatnya ya dok ya. Ada beberapa yang mungkin masih salah paham nih terkait fakta tentang mata. Oke, yang pertama adalah benar atau tidak sih dok atau mitos belaka nih kalau melihat warna hijau itu bisa berpengaruh pada kesehatan mata atau bisa membuat mata tuh lebih sehat dan cerah. Ya, itu mitos ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya mungkin kalau terkenalnya dulu orang tua kita nyuruh lihat pohon-pohon gitu warna hijau jadi sehat matanya, itu sebenarnya adalah untuk menyarankan kita untuk melihat jauh. Gitu ya. Nah, untuk melihat jauh itu memang sangat sehat untuk mata karena mata kita itu akan istirahat saat kita melihat jauh. Jadi bukan karena warna hijaunya. Gitu. Cuman mungkin kalau zaman dulu kan kalau lihat jauh yang akan terlihat pohonnya. Kalau sekarang kan gedung-gedung gitu ya. Jadi kalau warna hijaunya tidak ada hubungannya secara langsung terhadap kesehatan mata, tetapi melihat jauhnya betul sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Oke, jadi ini berkaitan dengan mungkin zaman dulu tuh melihat hijau tuh ya zaman-zaman dulu ya pemandangan yang jauh. Ya, betul. Kalau sekarang nyari yang hijau jauh banget ya. Iya, harus ke puncak ya. Harus ke puncak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau melihat jauh itu memang berpengaruh ya, pada kesehatan mata. Betul. Oke, jadi memang harus dirutinkan ya untuk anak-anak karena sekarang kan lihatnya deket terus ya dok ya. Betul sekali. Oke, jadi ini yang jadi catatan, bukan perihal warna hijaunya, tapi melihat jauhnya yang memang harus dibiasakan. Tapi berarti apa dong yang bisa diganti? Kalau sekarang nggak bisa kan kita kadang-kadang ke anak-anak kan bingung ya. Kalau misalnya dulu kita bisa bilang ya udah lihat yang hijau-hijau gitu. Kalau sekarang mungkin bisa diganti nggak ya? Kita digantinya sih bukan saran untuk melihatnya ya, karena kalau anak zaman sekarang kan pasti akan bertanya kenapa saya harus lihat itu, kan? kenapa harus ini. Jadi kita harus menggantinya dengan cara misalkan tingkatkan outdoor activity gitu ya. Otomatis kan kalau outdoor activity otomatis kita akan melihat jauh. Beda kalau kita main game di rumah gitu ya, akan melihat dekat terus otomatis gitu sih palingan yang bisa jadi kita dengan kecerdasan dan kekritisan anak kita zaman sekarang nggak bisa lagi dengan cara demikian ya. Mau nggak mau ibunya harus kreatif, kita cari aktivitas di outdoor, ya mau nggak mau anak akan melihat jauh dan ini akan berpengaruh pada kesehatan mata anak. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Dok, benar atau tidak kalau mengucek mata itu bisa merusak kornea? Kan kalau lagi gatel ya dok, kalau dikucek nggak kenceng, apalagi kalau nggak dikucek rasanya nggak enak banget. Gimana caranya? pas benar lagi dikucek nikmat ya. Betul, benar atau tidak sih ini bisa merusak kornea? Iya, itu fakta ya. Jadi memang kalau kita mengucek mata itu banyak pengaruhnya terhadap mata. Yang pasti mengucek itu tidak boleh dan tidak disarankan yang pasti. Walaupun segatal apapun, tetap itu tidak disarankan. Apa aja pengaruhnya? Satu,
kita bisa mentransfer kuman dari tangan kita, Oke. ya kan? Karena kalau kucek kan nggak mungkin, oh mau kucek mata cuci tangan dulu kan, nggak kan? Jadi di saat gatel kita langsung kucek, sedangkan tangan kita banyak kotoran, bisa terjadi infeksi yang pasti. Yang kedua, yaitu akan mengiritasi mata karena menggesek kan, terus menggesek kornea kita itu sangat permukaan yang sangat lunak. Iya. Bisa terjadi penipisan, bisa terjadi iritasi yang kronis gitu, dan itu berbahaya juga untuk mata. Gitu. Jadi memang benar sekali faktanya bahwa itu bisa menyebabkan kerusakan kornea. Gitu. Lalu kalau mengucek mata memang bisa merusak kornea, apa yang harus dilakukan ketika mata kita gatal? Oke, jadi kalau namanya keluhan pasti ada sebabnya, Mbak. Jadi otomatis ya kita harus cari tahu dulu gatalnya kenapa. Apakah mata ini mengalami alergi atau mata ini sedang terkena infeksi gitu ya. Nah, yang pasti periksakan dulu matanya ke dokter mata, kita lihat penyebabnya apa, lalu kita tangani penyebabnya supaya keluhan itu hilang. Gitu. Jadi kalau terpaksa misalkan, aduh kita di rumah Kalau misalkan nih, kena debu gitu dok? nah kalau di debu misalkan cuci mukanya dulu. Oh cuci dulu mukanya. Cuci muka, cuci bersihkan bulu mata, digosok boleh gitu ya. Tapi digosok pelan ya untuk bulu mata supaya kotoran-kotorannya hilang gitu. Kalau memang masih gatel juga gitu, boleh dikompres. Kompres misalkan kompres air dingin kalau untuk yang istilahnya hanya iritasi biasa ya, kompres air dingin supaya sensasi gatalnya itu berkurang. Keinginan mengucek kita jadi berkurang. Ya setelah itu kalau keluhan masih bertambah, misalkan bertambah mata merah, ya periksakan ke dokter mata mungkin gitu. Oke. Sekarang kan ada seperti kayak liquid yang memang khusus untuk mata dan Cuci untuk, mata iya, ya. cuci mata itu Betul. sebenarnya membantu nggak ya? Jadi gini, kalau saya sih ya berpendapat cuci mata yang pakai gelas gitu ya, dan kita harus membuka mata di saat cuci mata itu sebenarnya itu tidak dianjurkan. Iya, jadi gini, di kulit kita itu kan mempunyai flora normal, baik bakteri, ada yang memang dibutuhkan untuk kulit sebagai perlindungan. Sedangkan bola mata kita itu harus steril, gitu, tidak boleh ada kuman sama sekali, tidak boleh ada jamur dan yang lainnya. Di saat kita membuka mata dengan adanya air di sana, semua bakteri atau kotoran yang masih menyangkut di bulu mata masuk malah ke permukaan bola mata. Gitu. Jadi itu malah beresiko menjadi infeksi. Yang tadinya mungkin belek-belekan di luar, kumannya di luar, kita malah memberikan media untuk ke mata gitu. Jadi memang tidak direkomendasikan cara cuci mata seperti itu gitu. Ini tuh sepele dari mengucek doang gitu ya. Mengucek aja jadi panjang loh. Jadi banyak hal yang mungkin selama ini salah ya. Betul sekali. Ini istilahnya hal-hal yang mungkin dari bangun tidur udah kita lakukan ya. Kan bangun tidur nggak sadar kita udah ngucek aja ya. Ternyata itu aktivitas sepele sederhana yang bisa merusak kornea kita. Apalagi kalau kita melakukannya hampir setiap hari. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau penglihatan merupakan hal yang diturunkan. Kan kalau misalnya kita lihat nih orang tua dalam satu keluarga berkacamata biasanya anaknya juga. Ini apakah memang diturunkan secara nature atau sebenarnya nurture? Jadi itu bisa mitos bisa fakta sebenarnya ya. Kenapa bisa mitos bisa fakta adalah kita kalau orang tua seperti contoh pada kasus kelainan kacamata atau kelainan refraksi kita sebutnya gitu ya. Anak yang mempunyai orang tua menggunakan kacamata baik ibunya saja, ayahnya saja atau keduanya ini memiliki resiko yang lebih. Tapi bukan pasti gitu. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Jadi bisa diturunkan, bisa tidak. Balik lagi seperti yang Mbak Dika tadi jelaskan di segmen awal bahwa ya memang jangan-jangan kebiasaan itu juga yang bisa membuat seperti itu. Kayak zaman dulu mungkin ya keturunan mungkin ada faktor yang lebih besar. Tapi kalau zaman sekarang pola hidup kita, gaya hidup kita yang penggunaan device elektronik yang meningkat gitu ya, itu yang lebih akan menyebabkan kelainan refraksi ini bertambah. Gitu. Karena kan anak yang meniru dari apa yang orang tuanya lakukan. Betul, ya. Iya. Kalau sebelum tidur sambil lihat-lihat TikTok ya anaknya akan ikut ya. Kan nggak lama kacamatanya barengan dia bikinnya ya. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya berkacamata, anaknya lebih potensial, berarti lebih aware lagi untuk bisa dijaga ya. Betul kalau sekali. bisa jangan sampai berkacamata. Oke,
Kita beralih ke mitos fakta berikutnya pemirsa. Mitos atau fakta sih kalau menonton TV terlalu dekat bisa merusak mata. Ini sering banget ya waktu aku kecil kalau nonton televisi jam 8 pagi tuh ya, favorit kita maunya deket-deket gitu karena pengen lihat yang terdekat, pengen lihat favorit aku gitu ya. Itu pasti diteriakin, jangan deket-deket nanti matanya sakit, matanya rusak. Sebenarnya mitos atau fakta? Oke, jadi itu adalah fakta. Aduh, berarti ya, matanya rusak nih. Jadi apa yang dibilang orang tua dulu sebenarnya ya? ada tujuannya ya. Jadi gini, near work activity, jadi kita melihat sesuatu dengan dekat terus, mau device elektronik sebenarnya ataupun media yang media cetak gitu ya. Kalau memang penglihatan dekat itu terlalu lama, itu akan bisa meningkatkan potensial dia terkena kelainan refraksi seperti tadi penggunaan kacamata gitu. Jadi memang melihat dekat mata itu bekerja, melihat jauh mata itu istirahat. Jadi kalau mata dipaksa bekerja terus dengan kita melihat dekat tanpa istirahat, otomatis lama-kelamaan matanya akan tidak sehat. Oke, apalagi sekarang kalau 9 to 5 kita harus lihat layar komputer gitu Betul, ya. kerja terus itu loh mata ya. Wow, kayaknya harus setiap berapa menit kita harus benar-benar mengistirahatkan mata ya. Iya. Oke, jadi ternyata ini fakta. Jadi kalau bisa benar-benar harus diperhatikan, apalagi untuk anak-anak kita ya. Iya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau wortel itu bisa mengurangi mata minus. Ini sering banget kan ya kita mendengarnya. Benar atau enggak sih? Kalau iya kan happy banget loh, tinggal makan wortel aja. Iya, banyak-banyakin wortel ya. Oke, jadi itu mitos. Mitos? Oh, benar, itu mitos, benar-benar mitos. Jadi maksudnya adalah wortel itu ya seperti Mbak Dika bilang, dia kaya vitamin A. Memang baik untuk kesehatan mata, tetapi tidak ada hubungannya untuk mengurangi mata minus. Silindris, minus, plus, dan apapun kelainan refraksi itu tidak ada pengaruhnya. Gitu, jadi memang kelainan refraksi ini adalah kelainan yang tidak bisa sampai saat ini tidak ada obatnya. Jadi kita memang hanya pakai alat bantu saja, baik kacamata, baik soft lens, atau kalau mau lepas kacamata, operasi lasik. Percuma jadinya ya, mau makan wortel sebanyak apa ya. Iya, betul. Yang ada kulitnya makin orange ya kan, beta karotennya. Oke. Jadinya nggak ada hubungannya, jadi jangan paksa juga untuk makan wortel sebanyak-banyaknya untuk mengurangi mata minus. Yang ada ya memang untuk kesehatan aja, makan secukupnya. Oke, sudah terjawab semua mitos atau fakta seputar mata. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga meluruskan salah kaprah selama ini. Dan ini bisa jadi catatan kita bersama. Nanti kita akan bahas tema utama kita ya dok ya, usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita tadi sudah membahas tentang mitos dan fakta seputar mata, dan kali ini kita akan bahas tentang gangguannya ya, gangguan kesehatan mata khususnya untuk anak-anak. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Putih Ayu Tiara SPM, spesialis mata dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, dok, ini nih yang paling ditakuti oleh orang tua. Kalau tiba-tiba anaknya kecil-kecil pakai kacamata, ya nggak sih? Sedih gitu ya, kasihan mereka juga. Selain nggak nyaman, ada rasa minder, ya nggak sih? Iya, betul. Beda gitu dari teman-temannya. Kalau kita bicara anak-anak kecil-kecil pakai kacamata, ini kan pasti karena gangguan kesehatan matanya. Apa saja sih gangguan kesehatan mata yang bisa dialami oleh anak-anak yang memang sejak dini, yang sebenarnya harusnya matanya kondisinya masih prima gitu kan? Kenapa nih dok? Apa saja yang bisa dialami oleh mereka? Oke, kalau gangguan mata pada anak sih cukup luas ya Mbak Dika ya, gitu ya. Tapi memang prevalensi yang paling sering adalah kelainan refraksi, gitu, atau penggunaan kacamata, gitu ya, kelainan kacamata. Itu saat ini setelah apalagi era COVID kemarin ya, sangat meningkat sekali. 30%, hampir 30% anak semua menggunakan kacamata atau menderita kelainan refraksi. Malah ditargetkan 2050 diprediksikan akan 50% anak. Betul ya, jadi itu adalah gangguan mata terbanyak nih saat ini ya. Di lain lagi ada lagi penyakit-penyakit mata anak yang lainnya, contohnya alergi
konjungtivitis. Itu juga banyak karena kan kita alergi itu diturunkan ya, faktor alergi. Jadi orang tua yang mempunyai alergi bisa menurunkan ke anaknya alergi yang memberi keluhan di mata gitu. Lalu ada lagi kelainan katarak pada anak. Oh ya? Ya, katarak pada anak itu juga banyak terjadi gitu ya. Itu biasanya adanya infeksi pada saat hamil yang menyebabkan timbul katarak pada anak gitu. Atau tumor ganas pada anak, retinoblastoma. Nah, retinoblastoma itu juga adalah suatu keadaan kanker pada anak yang ya, hitungannya 5 besar lah gitu. Jadi memang itu sangat sekarang kita canang-canangkan ya untuk sadar diri untuk pemeriksaan rutin mata anak, karena kadang tumor ganas anak ini kalau stadium awal tidak akan terlihat apapun. Ini Gitu. yang kalau misalnya dilihat ada yang titik putih. Betul ya? sekali. Iya, betul. Ini kan suka ramai ya di Instagram gitu. Kok ada titik putihnya Iya, sih gitu ya. Kadang-kadang netizen suka bener ya. Iya. Bener loh, maksudnya kadang-kadang apa ya, aware-nya tuh bisa datang dari mana aja. Kadang-kadang orang tua juga harus lebih aware ya, secara anatomis dengan apa yang kita lihat. Nah ini kan karena kita merasa anak kita lahir secara sempurna, maunya memberikan yang terbaik. Kelainan-kelainan pada anak, apalagi organ matanya gitu kan jarang bisa kita ketahui secara dini gitu. Apalagi anak kan nggak komunikatif, nggak segamblang itu Nggak untuk bisa ngeluh ya dia. Apalagi yang tadi yang refraksi, apalagi memang penggunaan gawainya juga banyak. Kapan kita mulai sadar nih anak kita sebenarnya sudah ada gangguan pada matanya? Oke, kita bisa melihat beberapa tanda karena anak itu memang betul sekali dia tidak akan ngomong, "Ma, mata saya buram." Dia tidak tahu buram mana yang buram dan yang jelas gitu ya. Jadi kita bisa lihat tandanya. Satu, ketika anak itu sudah melihat mulai memicingkan mata, ya, atau mengedip-ngedipkan mata, sering mengedipkan mata gitu ya. Betul. Atau dia melihat dengan cara miring, jadi dia sedikit menoleh untuk melihat sesuatu. Itu adalah suatu tanda ada gangguan penglihatan, jadi salah satunya. Dan kucek-kucek mata sebenarnya adalah tanda juga bahwa si anak itu tidak jelas melihat. Jadi dia berusaha dengan mengucek, siapa tahu bisa jadi lebih jelas gitu. Itu juga bisa sebagai tandanya. Selain keluhan-keluhan tersebut, tanda-tanda yang bisa kita aware juga adalah yaitu seperti white pupil yang tadi Mbak Dika bilang. Jadi ada titik putih atau kira-kira bulatan hitam mata anaknya kok korneanya kelihatannya lebih kecil atau malah lebih besar dibanding anak-anak lain seusianya. Itu bisa kita lihat sebagai tanda awal. Oh, ini ada sesuatu nih anak saya gitu. Itu keluhan-keluhan semacam itu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita melihat anak kok sering tadi mengernyit gitu ya. Iya, memicingkan mata memicingkan gitu ya. mata atau berkedip-kedip. Bukan disuruh mata genit ya, kan seringnya aja mata genit gitu satu ya. Atau mungkin tadi matanya sering ke samping gitu ya untuk melihat atau mengucek-ngucek, atau bola matanya tadi yang pupilnya lebih kecil gitu ya. Atau lebih korneanya besar. bisa lebih kecil ataupun lebih besar misalkan. Atau ya tadi ada titik ya. Nah ini memang harus benar-benar orang tua lihat gitu ya. Nah ada nggak mungkin yang mengeluhnya bukan justru cara dia melihat, misalnya pusing atau mungkin jadi sering jatuh atau apa gitu? Sebenarnya sih kalau memang pusing jarang ya, karena anak kecil kan nggak ngerti ya dia sakit kepala, pusing itu gimana. Terutama kecuali kalau dia sudah remaja gitu ya. Kalau pada anak dia akan rewel pasti kalau sakit kepalanya gitu ya. Nah biasanya dokter anak akan melihat dulu, misalkan dia lihat, oh keadaan badannya baik-baik saja, kok dia rewel terus segala macam, ya pemeriksaan mata mungkin salah satunya dia akan periksakan juga, akan rujuk juga ke bagian mata gitu. Jadi untuk berjalan sering tersandung dan sering jatuh memang itu pasti pertanyaan kita ke orang tua. Tetapi alasan dia datang biasanya terkadang dia datangnya ke dokter anak dulu. Betul. Jadi kok anak saya jalannya kok sering nabrak atau sering gampang jatuh. Dia lebih berpikir oh mungkin kakinya yang bermasalah. Jadi itu dia cari tahu dulu, baru biasanya dokter anak akan merefer ke bagian mata. Jadi malah justru bukan ke arah situ dulu ya yang dicurigai ya dok ya. Oke dok, kalau kita bicara tadi pastinya pencegahan akan jauh lebih
lebih baik ya. Ya. Tapi kadang-kadang pencegahannya atau tindakan preventifnya suka berlebihan nih, atau masih banyak mitos-mitos juga yang dilakukan. Misalnya contoh dengan meneteskan bunga telang gitu ya di mata gitu ya, untuk bisa membuat anak matanya katanya lebih cerah gitu ya. Iya, betul. Hal-hal semacam ini sebenarnya nantinya akan menyebabkan gangguan mata nggak sih pada anak? Pasti beresiko. Oke. Ya, air tumbuh-tumbuhan terutama ya, itu dia sangat banyak mengandung jamur. Sedangkan infeksi jamur itu adalah infeksi yang sangat sulit ya kita sembuhkan, beda sama infeksi bakteri gitu ya. Jadi memang resiko pasti tetap akan membuat mata itu sakit ya. Jadi kami juga selalu menyarankan ke ibu-ibu yang melahirkan. Kadang kan kalau ada ibu hamil meriksain mata, saya juga selalu berpesan, Bu, nanti anaknya lahir jangan ditetes air daun gitu ya. Apalagi ada yang daun sirih juga gitu ya. Aduh, itu perih sekali pasti kan. Pastinya, di kulit saja perih kan, bayangkan di mata gitu. Dan itu apa yang akan terjadi? Apakah akan ada infeksi nantinya, apa akan bisa ke arah sana? Iya, infeksi yang pasti. Kita kan menghantarkan kuman yang kita air tidak steril kan, menghantarkan kuman ke permukaan bola mata gitu ya, bisa mata merah, bisa terjadi infeksi dan yang lainnya gitu. Mengancam penglihatan mungkin juga kalau dia mengenai infeksi sampai ke kornea. Berarti ketika kita mau membersihkan mata, anak-anak kan penting ya membersihkan mata dari awal agar caranya benar, agar tidak ada masalah. Misalnya si baby, pertama kita mau membersihkan tuh dengan apa, Dok, agar caranya aman? Oke, jadi sebenarnya sih kalau untuk membersihkan mata yang pasti yang kita bersihkan hanya bulu mata dan kelopak mata. Oke. Tidak perlu ke dalam jangan sampai matanya. meneteskan apapun ya. Betul. Jadi kita bersihkan saja dengan kapas lembab, dengan air yang bersih gitu ya. Kapas lembab dengan matanya tertutup, pasti kalau bayi kan matanya tertutup, kita lapkan saja pelan-pelan. Tidak boleh juga digosok-gosok terlalu keras. Kita lap-lap saja, bersihkan untuk kotoran-kotoran yang di bulu mata saja gitu. Oke, itu saja paling yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kebersihan pada anak dan bayi ya. Itu yang aman. Jangan sampai jadi ada hal-hal yang justru tadinya mau merawat malah jadinya menimbulkan masalah baru. Betul, kita yang buat sakit malah ya. Nah, kalau screen time nih, ini kan yang jadi masalah kemarin pas lagi COVID ya, memang screen time-nya jadi berlebihan gitu kan. Nah, bukan cuma waktunya, kadang-kadang diperkenalkannya juga lumayan terlalu dini gitu kan. Usia berapa sih anak-anak sebenarnya siap gitu ya untuk bisa berhadapan dengan layar gawai? Kan kadang-kadang udah baby banget nih. Betul ya. Jadi biar belajar, kadang ada juga ya orang tua yang niatnya baik, belajar warna, belajar bentuk segala macam ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya secara global itu kita rekomendasikan di atas 2 tahun. Di bawah 2 tahun itu tidak boleh. No screen time. Oke. Gitu ya. Di atas 2 tahun sampai 5 tahun tidak lebih 1 jam sehari. Sebenarnya di atas 5 tahun sampai 18 tahun usia anak gitu ya, itu hanya tidak boleh lebih dari 2 jam. Itu idealnya. Itu idealnya. Jadi bayangkan waktu zaman COVID kemarin sudah berjam-jam sekolah ya gitu ya. Jadi wajar saja peningkatan penggunaan kacamata meningkat setelah itu. Betul. Dan apalagi sekarang setiap makan kayaknya ada screen time ya. Iya. Biar anteng ya judulnya. Nah, itu kalau dari waktu, jarak. Nah, sekarang nih kadang-kadang jarak juga kan ada yang bilang 1 meter, tapi ada yang deket banget juga kan. Itu sebenarnya jarak idealnya berapa banyak, apalagi untuk bayi kan? Oke. Kalau jarak itu sebenarnya kita tidak bisa mematok jarak ideal 1 meter, 2 meter atau 3 meter. Sebenarnya seberapa besar screen kita? Semakin besar screen kita harusnya semakin mundur. Ada yang dia 2-3 kali inch dari besar screen kita, itu jaraknya. Contohnya misalkan TV yang 40-50 inch, kita harus nonton jaraknya 2 atau 3 meter. Handphone otomatis kalau yang tab yang mungkin lebih besar ya, tab gitu ukurannya besar, inchnya kita bisa lebih mundur 40 cm. Gitu. Makanya saya selalu menyarankan waktu zaman COVID itu, ya sudah terpaksa kan screen time tidak bisa dihindari untuk belajar, untuk sekolah. Jadi pilihlah device atau gawai elektronik yang layarnya lebih besar, sehingga anak bisa lebih mundur. Betul. Karena semakin dekat kita melihat terus-terusan, semakin pengaruhnya buruk untuk mata. Gitu. Oke, jadi memang ya itu dia ya, nabrak aturan, tapi mau cari yang istilah terbaik dari yang terburuk lah, mau gimana lagi gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi, Dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan mata pada anak. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Putih Ayu Tiara SPM, spesialis mata dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, Dok. Kalau kita bicara tentang kesehatan mata anak, pastinya kan kita ya dari ya tadi pengawasan anak pada anak ya secara fisik gitu ya dari orang tua. Lalu juga mungkin kalau anaknya udah bisa berkomunikasi dengan baik, kita tanya juga kalau ada keluhan. Nah, perlu nggak sih kayak screening gitu berapa bulan sekali untuk bisa mengetahui kesehatan mata pada anak? Perlu sekali Mbak Dika. Jadi kembali ya karena dia anak nggak bisa ngomong dan akal anak tuh kan sangat banyak ya. Dia buram di sekolahan melihat duduk di belakang, dia akan maju ke depan. Yes. Atau lihat catatan teman gitu ya. Jadi kadang orang tua tuh taunya dari guru bahwa anak ini kayaknya penglihatannya harus diperiksa. Makanya adalah deteksi dini dan screening itu sangat penting buat anak. Anjuran kita adalah tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan sekali anak itu harus diperiksakan ke dokter mata. Jangan kalau belum bisa baca gimana dok? Gak perlu. Kita punya alat-alat yang bisa memang mendeteksi gangguan penglihatan tanpa dia tahu angka, tanpa dia tahu huruf. Ada chartnya namanya gambar-gambar gitu ya. Dan pemeriksaan struktur bola mata selain penglihatan kan perlu dilakukan. Gitu. Jadi dari bayi pun kalau bisa di screening ya lakukan screening ke dokter mata. Apalagi kalau memang ada potensi tertentu ya. Iya betul. Oke, jadi memang per 6 bulan sekali sama lah kayak kita memeriksakan kesehatan gigi gitu ya, atau mungkin medical check up untuk anak. Jadi memang 6 bulan sekali kalau kita memang mau melakukan tindakan-tindakan antisipatif bisa melakukan screening mata. Dan kalau memang akhirnya ketahuan nih dok, akhirnya anak saya ternyata minus. Di minus berapa anak kita sudah harus menggunakan alat bantu kacamata? Minus, kalau sudah minus sudah pasti butuh. Wow, di minus berapapun ya, berarti di 0, sekian pun sudah harus menggunakan kacamata. Betul, kalau minus itu kita katakan patologis. Jadi balik lagi, keadaan mata anak itu sebenarnya dia tidak seperti anak itu bukan dewasa kecil, dia berkembang terus. Jadi di atas 7 tahun minus berapapun kita harus koreksi. Tapi di bawah 7 tahun sebenarnya ada angka-angka minus yang memang normal. Anak segitu tuh normal. Minus misalkan minusnya cuma 1 tapi usianya 3 tahun. Itu normal memang. Jadi kita tidak perlu terapi. Silindernya misalkan 0,75 itu normal juga. Plus juga ada. Jadi ada batasannya Mbak Dika. Di antara 0 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 yang kita katakan normal. Gitu, ya, dan itu dokter mata yang akan lihat nanti hasil pemeriksaannya seperti apa. Beda kalau di anak di atas 7 tahun. Di atas 7 tahun normalnya anak tidak boleh ada silinder atau astigmatisme, tidak boleh ada hiperopia atau yang kelainan plus, ataupun miopia yang kelainan minus. Oke, kalau sudah di atas 7 tahun dengan minus berarti sudah perlu terapi. Perlu terapi. Terapinya apa aja tuh dok? Terapinya alat bantu optik itu ada macam-macam. Bisa dengan kacamata ataupun dengan lensa kontak. Gitu. Itu adalah alat bantu untuk kita memperjelas penglihatan secara fisikanya gitu ya, membuat penglihatan yang buram menjadi jelas. Itu boleh saja. Tapi kalau terapi-terapi yang lain ada sekarang ortho-K ya, lensa kontak yang dipakai saat malam hari supaya anak itu bisa melihat jelas esok harinya tanpa menggunakan kacamata. Oh ya? Ya, itu temporary therapy namanya. Jadi itu berarti digunakan saat tidur atau saat gimana? tidur saja. Gitu. Tapi itu hanya temporary efeknya. Ya harus dipakai tiap saat tidur gitu. Itu ada alat bantu seperti itu. Ya. Nah ini kadang-kadang ya kita suka bingung ketika menggunakan alat terapi kacamata. Kan digunakan ketika mau membaca aja gitu. Sebenarnya digunakan saat apa sih dok kacamata itu? Apakah saat melihat dekat saja? Karena mungkin minus kan sebenarnya sulitnya melihat yang jauh gitu ya. Apakah saat melihat jauh saja atau saat membaca saja atau melihat screen saja atau sebenarnya harus digunakan sepanjang hari? Aduh, aku senang banget sih Mbak Dika tanya gini ya, karena hal ini adalah hal yang sebenarnya nggak banyak orang tahu. Iya. Ya, itu. Jadi saya juga selalu mengedukasi kepada orang tua pasien gitu. Kacamata anak ini berbeda sama kacamata dewasa. Kacamata anak ini harus dipakai terus-terusan kecuali mandi
tidur atau saat ya. ibadah ya, sholat kalau yang muslim gitu. Olahraga pun sebenarnya kalau masih bisa aman dipakaikan tali, pakaikan tali gitu. Karena apa? Anak itu saraf matanya masih berkembang. Yang merangsang perkembangan saraf mata pada anak jika si anak melihat jelas. Jadi kalau anak melihatnya buram, dia tidak pakai kacamata, buram terus-terusan, rangsangan untuk perkembangan itu jadi berkurang. Sehingga bisa terjadi mata malas atau ambliopia. Beda sama dewasa ya, kadang-kadang dewasa saya mau bandel ya udah nggak apa-apa, bukannya nggak apa-apa tapi tidak berpengaruh terhadap saraf penglihatan. Tapi kalau anak sangat berpengaruh, Mbak Dika. Jadi memang kacamata itu tidak boleh dilepas sama sekali. Beda ya. Beda. Kalau untuk anak karena memang saraf itu masih sangat berkembang, masih banyak harapan. Betul. Gitu ya, jangan pasrah begitu aja, dan memang dengan menjaganya, dengan memakainya semaksimal mungkin ini akan membantu dia mendapat mata yang jauh lebih baik gitu ya saat dewasa. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya Dok ya. Dari @ainun. Pagi dokter, anak saya perempuan usianya 2 tahun, sudah 4 hari matanya merah dan belekan. Sudah dikasih obat tetes mata yang beli di warung tapi belum membaik juga. Apakah ini berbahaya dan perlu dibawa ke vaskes? Terima kasih dokter. Oke, 2 tahun, 4 hari matanya merah dan mengeluarkan kotoran ya, belekan, dan sudah ada tetes mata dari warung tapi belum ada perbaikan. Nah ini mata merah nih kadang-kadang bingung juga ya, sebenarnya kan masalahnya macam-macam juga ya. Apakah obatnya sama semua yang di warung itu bisa digunakan atau enggak? Apalagi untuk anak. Sebenarnya untuk yang dialami oleh anak dari Ibu Ainun ini gimana nih Dok? Oke, jadi kalau mata merah disertai dengan belekan, kita sudah mencurigai itu sudah terjadi infeksi. Ya, kalau sudah terjadi infeksi, obatnya apa gitu ya? Kalau memang kita bisa lihat dengan kemungkinan ini infeksi bakteri, ya kita harus berikan antibiotik tetes gitu. Dan antibiotik tetes otomatis tidak mungkin ada di warung ya. Jadi memang harus dengan resep dokter dan petunjuk dari dokter gitu. Jadi penanganan awal yang bisa kita lakukan kalau memang anak kita sakit mata merah itu memang hanya sebatas bersihkan dulu kotoran yang di bulu mata saja gitu. Sebenarnya jangan pernah mencoba obat tetes yang kita beli sendiri. Kadang takutnya ada obat-obat tertentu yang tidak perlu resep dokter, yang sebenarnya itu tidak harus dipakaikan efeknya juga jadinya memperburuk jadinya. Gitu. Ya, jadi lebih baik sih konsultasikan ke dokter, boleh ke vaskes pertama juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting itu dilihat dari tenaga kesehatan, apakah keadaan matanya perlu obat tambahan atau tidak. Gitu. Oke, baik, ini ya memang satu hal yang menjadi kekhawatiran kita semua, kalau kita sampai salah beli obat, nggak boleh self diagnose juga. Jadi sebaiknya langsung dibawa ke dokter, apalagi ini sudah 4 hari ya Dok ya, dan belum membaik. Silakan Ibu Ainun mungkin bisa dibawa ke dokter ya anaknya, dan kita doakan sama-sama agar cepat membaik putri kecilnya. Ini menarik sih, apalagi kalau kita bicara tentang obat tetes mata. Apalagi untuk si kecil jangan sampai salah ya, karena organ mata tuh emang benar-benar nggak boleh sampai kenapa-napa gitu. Kan sering tuh Dok, kita obat kita simpan gitu. Kan ada yang bilang kalau obat tetes kalau sudah dibuka 1 bulan nggak boleh pakai lagi. Bener nggak sih Dok? Itu tuh jadi pertanyaan nih, tapi sayang gitu. Sesekali aja baru dipakai ya gitu ya. Jadi betul sekali, memang kalau botol itu sudah dibuka, ya kemasan yang secara umum di pasaran kan ada yang botol besar, ada yang mini dose gitu ya, ada merek tertentu yang bentuknya botolnya kecil-kecil gitu. Nah kalau yang botol yang biasa itu memang 1 bulan itu memang tidak boleh dipakai lagi. Jadi jangan terpaku dengan expire date yang ada di obat tersebut. Expire date itu berlaku jika obat belum dibuka. Tapi kalau sudah dibuka 1 bulan dia tidak boleh dipakai lagi. Resikonya apa sih? Resikonya adalah kontaminasi sebenarnya Mbak. Jadi di obat tetes itu kan dia mempunyai zat tertentu yang sebagai substansi untuk mencegah adanya kontaminasi kuman. Di saat dia sudah terpapar dengan udara, kontaminasi itu punya umur lah istilahnya untuk melindungi obat tersebut. Jadi memang 1 bulan kalau bisa tidak digunakan lagi, ya harus beli lagi yang baru mungkin ya gitu ya. Jadi memang berbahayanya di situ ya. Nah kalau yang kecil-kecil itu berapa hari kan nggak habis kalau ya? yang kecil itu sebenarnya dia adalah jenis sediaan obat yang dia tidak pakai bahan pengawet sama sekali, sehingga dia 3 hari harus dibuang walaupun ada sisanya gitu. Baik, jadi ini jadi istilahnya jadi wawasan kita ya, karena memang harus steril itu yang ada di mata kita. Jadi kalau sudah dibuka,
ya 1 bulan sudah harus dibuang, mau digunakan lagi atau tidak digunakan lagi ya harus dibuang gitu ya, karena memang jangan terkecoh dengan si expired date. Iya betul, bertahun-tahun expired date-nya soalnya. Betul. Oke, nah ini mungkin kalau kita bicara tentang si gangguan mata kan nggak cuma minus ya dok ya? Iya. Tadi ada mata malas, nah ini bisa terjadi karena apa sih dok? Nah, amblyopia atau mata malas itu adalah gangguan perkembangan penglihatan, saraf penglihatan, baik sudah kita coba terapi dengan kacamata itu tidak bisa maksimal gitu. Jadi saraf matanya istilahnya tidak berkembang normal, mandek tuh di situ saja. Gitu. Itu biasanya penyebabnya disebabkan kelainan mata yang lain, contohnya minus yang tidak ditangani atau juling. Mata itu juling, tidak ditangani dengan cepat, sehingga mata yang juling itu tidak dipakai sama otak kita. Otomatis perkembangan saraf matanya tidak berkembang gitu. Atau ada juga kelainan-kelainan yang katarak mata anak yang tidak dioperasi, dibiarkan sampai besar, otomatis saraf mata yang ada katarak itu tidak berkembang. Nah, itu adalah fase di mana kita tangani kataraknya, kita tangani julingnya, dia tidak akan kembali penglihatannya. Itu namanya mata malas atau amblyopia. Makanya penanganan atau deteksi kelainan-kelainan mata itu lebih cepat diketahui, lebih baik supaya mencegah terjadinya amblyopia tersebut. Dan ini kalau si mata malas ini memang terlihat secara fisik juga ya dok? Oh tidak, fungsi penglihatan dia. Fungsi penglihatan apa yang terasa? Yang terasa adalah dia buram, tidak bisa melihat. Buram ya? Iya. Jadi Gitu. pastinya akan mengganggu sekali untuk anak ya. Pasti sangat berpengaruh ya Dan terhadap akan masa berpengaruh depan. sekali untuk masa depannya kelak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi apa saja sih dampaknya ketika kita tidak serius menangani gangguan kesehatan mata pada anak ya. Tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan mata pada anak dan masih bersama dengan dokter kita, Dr. Putih Ayu Tiara SPM, spesialis mata dari Brawijaya Hospital Tangerang. Saking semangatnya mau nanya sampai lupa deh ya. Oke, dok, tadi kita sempat bicara tentang si mata malas dan ini memang ternyata nggak kelihatan secara fisik tapi memang mengganggu banget untuk penglihatan si anak, bahkan seburam itu, dan pastinya berdampak banget ya dok untuk aktivitas anak yang tadinya si anak bisa melihat dengan jelas, beraktivitas dengan nyaman gitu, ini enggak, dan terlihat dari akademiknya juga mulai menurun. Seberapa besar sih ini akan berpengaruh pada prestasi si anak? Ya, betul. Jadi kan memang penglihatan anak itu dampaknya sangat besar ya, beda sama dewasa ya. Kita kalau terjadi gangguan penglihatan di saat usia produktif, apalagi sudah bekerja ya, efeknya hanya tinggal saat pekerjaan setelah itu. Tapi kalau pada anak, fungsi rangsangan untuk tumbuh kembang seperti pada bayi ya, banyak anak yang gangguan penglihatan dia berjalannya jadi lambat, bisa berjalan jadi lambat gitu ya. Jadi memang rangsangan dari mata penglihatan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang di organ-organ yang lain atau motorik yang lain gitu. Dan yang pendidikan itu sudah pasti, gitu, pendidikan ya, karena kadang orang tua sampai dia ngerasa kok anak saya nggak pinter, nilainya kok jelek terus, dikiranya anaknya tidak mampu lah untuk belajar, padahal sebenarnya dia tidak bisa melihat, buram penglihatannya, konsentrasinya sering nggak bisa lama karena dia buram, lelah gitu ya. Dan kalau belajar sudah terganggu, pendidikan sudah terganggu ya otomatis masa depannya jadinya itu jadi akan pengaruh ke masa depannya. Kita sosialnya juga keganggu ya dok? Betul sekali. Jadi alangkah baiknya kita memberikan haknya anak untuk mendapatkan penglihatan yang baik ya, sadar terhadap kesehatan mata anak. Ini bisa berujung sampai kebutaan nggak dok? Bisa sampai kebutaan. Contohnya pada minus yang kita tidak deteksi secara dini, misalkan minus 9 pada anak gitu yang usia di bawah 5 tahun, itu tidak terdeteksi sehingga anak itu yaitu amblyopia sudah terjadi awal, kita ketahui terlambat, tidak ditangani sehingga penglihatannya hanya melihat 1 meter ya segitu saja sampai permanen dewasa gitu ya. Oke.
Wow, jadi kadang-kadang kita mungkin hal-hal sederhana yang setiap hari kita alami, kita jalani tanpa kita sadari dan kita nggak aware, itu dampaknya bisa parah banget ya dok ya. Iya betul. Bahkan untuk suatu hal yang mungkin sifatnya tuh situasional, tiba-tiba dan akut. Misalnya kayak anak-anak sering banget kan halnya kejang gitu ya. Dan kejang itu kadang-kadang kita langsung berpikirnya pada suatu hal yang di luar itu aja gitu ya. Tapi mata itu kita nggak sadar bahwa bisa impact-nya sampai ke sana. Bisa nggak ada gangguan pasca kejang pada mata anak? Ya, bisa ya, karena kembali lagi bahwa saraf, semua sumber saraf itu adalah di otak, di kepala. Kejang itu kan adalah keluhan yang terjadi karena kelainan di otaknya. Otomatis bisa saja sel-sel saraf yang menuju ke penglihatan yang terganggu, yang diserangnya gitu. Jadi penglihatan pada anak bisa saja terganggu. Sering sekali pasien itu datang dengan, anak saya juling dok, gitu, kok matanya tidak sejajar gitu. Pas kita gali riwayatnya, ada riwayat kejang nggak bu? Oh ya, anak saya ada kejang demam, setiap demam dia sering kejang beberapa kali gitu. Ternyata pas kita lihat, oh saraf matanya terjadi penipisan gitu ya. Nah itu yang terkadang termasuk terlambat kita ketahui. Sebaiknya kan sebelum juling kita sudah deteksi. Betul, jadi memang kalau untuk anak yang memang mempunyai sakit kejang gitu, saat kondisinya sudah stabil ya, kejangnya sudah hilang, sudah terkontrol, ya jangan lupa periksakan matanya supaya kita tes penglihatannya turun atau tidak. Kadang yang sulit adalah kalau langsung gelap sih pasti anak kan jadi kelihatan ya, nggak bisa lihat, nggak berjalan gitu. Kadang yang fungsi penurunannya sedikit, pelan-pelan ya, tidak bisa terdeteksi pada orang tua. Jadi makanya pemeriksaan ya dilakukan juga tetap untuk memantau tidak terjadi efek terhadap matanya akibat kejang. Betul, nggak cuma kejang ya, bahkan kadang-kadang anak lagi main ada benturan gitu ya dok ya. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi benar-benar orang tua harus bisa membantu anak, mensupport anak untuk bisa menjaga kesehatan matanya, baik dari pola hidupnya harian, untuk menjaga dia dari hal-hal yang mungkin bisa melukai si mata, bahkan tadi mengucek mata aja bisa jadi gangguan kesehatan mata nantinya ya. Oke, dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati. Semoga ini bisa membantu para orang tua di rumah untuk bisa lebih aware lagi menjaga kesehatan mata pada anak dan bisa menjaga kesehatan mata anaknya agar bisa membantu mereka melihat masa depan lebih baik lagi. Oke. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini, sudah dicatat semua tips dari dokter kami. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan, edukasi untuk menjaga orang-orang tersayang untuk Anda di rumah. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus di gawai Anda untuk bisa menambah informasi dan juga inspirasi dimanapun, kapanpun dalam genggaman Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.